Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial kali ini. Pada video ini kita akan membahas cara mengupgrade komputer mulai dari motherboard, CPU, storage, peripheral, sampai power supply. Materi ini sangat penting terutama buat kalian yang ingin meningkatkan performa komputer tanpa harus membeli PC baru. Kita akan membahas teori dasarnya, langkah-langkah praktis, dan tips keamanan supaya proses upgrade berjalan aman dan lancar. Jadi, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Halo semuanya. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai computer configuration atau konfigurasi komputer, khususnya tentang berbagai jenis upgrade yang biasa dilakukan pada komputer. Konfigurasi komputer adalah kombinasi dari spesifikasi dan pengaturan komputer yang dibuat agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setiap orang butuh performa yang berbeda, maka kadang komputer kita harus kita upgrade agar bisa bekerja lebih optimal. Nah, ini nih, apa aja sih yang bakal kita pelajari sekarang ini? Jadi ada beberapa komponen utama yang mungkin biasa di-upgrade saat ingin mengkonfigurasi komputer. Yang pertama adalah upgrade motherboard, upgrade CPU, upgrade penyimpanan, upgrade peripheral, dan upgrade power supply. Oke, masuk ke bagian yang pertama. Upgrade motherboard. Sebelum mengganti motherboard, eh, kita harus memastikan beberapa hal. Pertama, ukuran motherboard harus sesuai dengan casing. Tujuannya apa? Agar motherboard dapat masuk di casing sehingga tidak kayak kelebihan muatan gitu. Yang kedua, pastikan power supply-nya mendukung. Biar apa? Biar nantinya si power supply bisa menyuplai energi dengan baik ke motherboard. Lalu yang terakhir, pindahkan CPU dengan hati-hati. Lanjut. Oke, masuk ke langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya sebenarnya cukup panjang, tapi ini sudah saya persingkat agar lebih mudah. Yang pertama, catat semua koneksi dari casing dan PSU ke motherboard. Kedua, lepas semua kabel dari motherboard lama. Ketiga, lepas semua expansion card dan simpan di kantong antistatik. Maksudnya kayak kalian lepas kartu expansionnya, habis itu kalian simpan di tempat yang aman. Keempat, perhatikan baut dan standoff tempat motherboard terpasang. Lepas motherboard lama, kenali semua konektor di motherboard baru, ganti IO shield dengan yang baru, lalu pasang motherboard yang baru dan gunakan baut yang sesuai. Sambungkan kembali dengan power supply, front panel, kipas, dan semua kabel. Terakhir, pasang kembali semua expansion card. Intinya ya, sebenarnya yang sangat kita perlukan saat upgrade motherboard ini adalah ketelitian agar tidak ada port atau kabel yang salah pasang. Lanjut ke yang kedua adalah upgrade CPU. Seperti biasa, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi saat ingin mengupgrade CPU. Berikut syarat-syaratnya. Yang pertama, harus cocok dengan soket motherboard. Kedua, chipset motherboard kompatibel, artinya mendukung, harus mendukung. Eh, yang terakhir, power supply sangat harus mendukung konsumsi dari CPU agar supply supply baterai atau listrik atau energi ya itu dapat tersuplai dengan baik. Lanjut ke bagian selanjutnya. Ini adalah upgrade CPU. Setelah memasang CPU
Sebenarnya bukan ini ya berarti ya. Oh iya, ini masih di tips-tips upgrade CPU ya. Setelah memasang CPU baru nih, yang harus Anda lakukan adalah mengecek suhu di BIOS atau software monitoring. Jika mungkin sungguh tinggi, mungkin pendinginannya kurang dan mungkin kalian bisa menambah kipas di casing kalian. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya adalah upgrade storage device. Jadi ada beberapa alasan kenapa kita mungkin membutuhkan untuk upgrade storage device. Yang pertama pastinya menambah kapasitas penyimpanan, lalu meningkatkan performa, meningkatkan kecepatan, terutama saat upgrade ke SSD. Mungkin menambah OS kedua, operating system, menyimpan file swap system, backup drive, dan membuat sistem lebih aman. Jadi lanjutnya, langkah-langkah apa aja sih yang harus kita lakukan saat ingin mengupgrade storage device? Yang pertama, masukkan drive ke bayi kosong. Bayi ini maksudnya kayak ruangan kosong yang telah disiapkan saat kita ingin memasukkan drive. Kedua, sambungkan kabel data SATA ke motherboard. Ketiga, sambungkan kabel power dari PSU. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Upgrade peripheral. Mungkin dari kalian yang bertanya-tanya nih, apa sih peripheral itu? Sebenarnya peripheral itu adalah perangkat tambahan yang dihubungkan ke komputer untuk menambah fungsi tertentu. Ya, simpulannya ya, sebenarnya peripheral itu kayak mouse, keyboard, dan kawan-kawannya lah, berbagai perangkat di luar komputer yang membantu kita dalam mengoperasikan komputer. Nah, ada beberapa alasan nih kenapa mungkin kita butuh upgrade peripheral. Alasan yang pertama, ingin beralih ke desain ergonomis. Yang alasan yang kedua, menggunakan keyboard untuk bahasa tertentu. Nah, mungkin kita butuh keyboard yang pakai bahasa Arab nih. Kan pastinya berbeda penempatan huruf-hurufnya. Lalu yang terakhir, mungkin ya ini menyesuaikan kebutuhan pengguna disabilitas. Lalu kemudian yang terakhir adalah upgrade power supply. Kenapa mungkin kita butuh upgrade power supply? Karena mungkin setelah kita mengupgrade bagian-bagian sebelumnya seperti CPU, motherboard, VGA, kipas, mungkin setelah kita tambahkan kipas tambahan, daya yang akan dikonsumsi oleh si komputer mungkin akan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya karena kita telah mengupgrade-nya. Eh, untuk mengetahui berapa watt power supply yang kamu butuhkan, kamu bisa menggunakan situs power supply wattage calculator. Ini untuk menghitung bagaimana berapa sih watt power supply yang dibutuhkan oleh komputer kita. Oke, itu sekian dari saya dan terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih.